Terima kasih Mas Nurul selaku host kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat sahabat kita S. Budiono Djarot, atau lebih dikenal sebagai Jenderal Budi Djarot, Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia, pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 17.45 dan telah dimakamkan keesokan harinya di TPU Jombang Ciputat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah rahmat kepada almarhum sahabat kami Budi Djarot dan berikanlah tempat sebaik-baiknya di surgamu. Amin ya robbal alamin. Sahabat semua, seperti kita ketahui tadi, wakil dari keluarga adalah Mas Eros Djarot yang telah menyampaikan terima kasih kepada kita semua. Beliau adalah 4 bersaudara, yang paling tua adalah Pak Slamet Raharjo Djarot yang kita kenal semua. Setelah itu Mas Eros Djarot, dan yang ketiga Jenderal Budi Djarot sendiri, dan yang terakhir adalah Hendro Djarot. Mereka semua berdarah seniman, yang dulunya aktif di teater populer pimpinan Teguh Karya. Terus terang saya secara pribadi baru bertemu secara fisik dengan beliau sekali, yaitu pada saat takziah di rumah almarhum Bambang Supriyono, salah seorang kerabat saya. Kita semua pasti tahu dan selalu terkenang dengan keberanian sahabat kita Budi Djarot ini. Ada di antaranya yang sangat berkesan untuk kita semua dan juga untuk bangsa, yaitu pada saat beliau bersama ratusan yang berbendera gerakan Jaga Indonesia mengibarkan bendera raksasa dan ribuan bendera merah putih di seberang Istana Negara. Secara filosofis, pengibaran bendera tersebut, Mas Budi Djarot ingin menunjukkan kepada seluruh anak bangsa bahwa yang cinta tanah air dan cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan menjunjung tinggi kebinekaan masih ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan yang kedua adalah pernyataannya yang sangat berani. Pada saat itu kita semua tidak mempunyai nyali, tapi beliau pada tanggal 27 Juli 2020, pada saat memperingati Kuda Tuli, yaitu kerusuhan 27 Juli 1996, telah berani menurunkan, menyeret baliho Habib Rizik Syihab, dan akhirnya dirobek-robek dan dibakar. Sebuah keberanian yang luar biasa, dan bahkan mendapat kecaman, termasuk dari kita-kita yang nyalinya ciut. Dan yang ketiga, beliau bersumpah dan akan menyatakan perang terhadap para pendukung khilafah. Tapi kiranya Allah lebih cinta kepada Mas Budi Djarot, sehingga memang benar
perang terhadap khilafah sebagian sudah berhasil, yaitu dengan dibubarkannya Ormas HTI dan FPI. Tuhan lebih sayang, lebih cinta kepada Mas Budi Djarot sehingga beliau dipanggil di sisinya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, setelah ini kita akan mengikuti tawasul dan pembacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Muhammad Arif, seorang Gus Durian dari Nganjuk. Kepada Gus Muhammad Arif, sudah siap mendengar suara saya? Iya, siap, Pak Marjito. Kami mohon siap. Nanti semua yang hadir Pak Marti siap ya. Ikut membaca surah Yasin, dan ikut mengikuti tawasul yang dipimpin beliau. Tetapi seluruh mic-nya dimatikan. Cukup kita saja yang mendengar. Saya persilakan Gus Muhammad Arif. Ya, sambil menunggu Gus Muhammad Arif, saya umumkan bahwa nanti apabila ada cukup waktu, kami persilakan sahabat-sahabat, terutama dari ketua-ketua organisasi relawan Jokowi dan dari gerakan Jaga Indonesia, untuk ikut memberikan sedikit kesan-kesan baik kepada beliau. Yang ingin menyampaikan itu agar mendaftarkan diri di chatting room ataupun raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati yang wakili keluarga almarhum Bapak Eros Djarot, yang saya hormati pimpinan atau ketua penyelenggara doa virtual hari ini, Gus Soleh MZ, yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Muhardi, seluruh Bapak Ibu yang menghadiri atau mengikuti acara doa virtual ini, mari kita bersama-sama mendoakan almarhum Bapak Jenderal Budi Djarot secara virtual ini, dan bersama-sama untuk nanti yang beragama Islam mengikuti secara Islam dan seluruh agama lain yang hadir pada hari ini sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan harapan mudah-mudahan arwah almarhum Bapak Budi Djarot selalu mendapat ampunan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan mendapat tempat terbaik di sisinya sesuai dengan amal kebaikan yang telah dilakukan, perjuangan yang dilakukan ketika masih berada di alam kehidupan dunia. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk berkonsentrasi mendoakan almarhum dengan segala keikhlasan kita, dengan kekhusyuan kita. Mudah-mudahan doa kita menjadikan dimudahkannya urusan almarhum yang harus dipertanggungjawabkan, dan mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan Allah, dan apabila memiliki dosa akan diampuni, dan apabila sudah dosanya diampuni akan menambah nikmatnya
almarhum di alam barzah, dan mudah-mudahan nanti mendapat syafaat dari Rasulullah menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai dengan tawasul pada Rasulullah SAW. Ridhallahi ta'ala wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila arwahi ikhwanihim al-anbiya'i mursalin wal awliya'i syuhada'i shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i minal salihin. Wa jamil malaikati muqarrabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Awsan sultan awliya syawq qadri jani sumauliyatin arwahi wa sanambak arwahim wa yukhallil mawani ya syam'asari wa sunkiya qadati siyahni faisanat dan waslanat al-fatah wal-rahman tazhayu lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila arwahi jami'il qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa bariha bakhya. Uzana ba'ana wa ummahatina istadana wa jaddadina wa masyayikhuna wa masyayikhina wa jami' ahlina min jadi abina wa musyahadatina syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila ruhi Bapak Budi Jarot fil qabri ghafarallahu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز أنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم وما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بي يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا مختارون فآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آيات لهم الليل نسرح منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآيات لهم أن حملنا ذرية في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تهديهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلى صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أمن نعمر نكسوا في الخلق أفلا يعقلون أما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذرنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Pembacaan fasilah dan
surat Yasin sudah selesai. Mudah-mudahan berkahnya menjadikan almarhum selalu mendapat ampunan dari Allah dan diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan doa kita menambah nikmatnya almarhum di alam barzah, dan mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapat syafaat Rasulullah nanti menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tawasul dan bacaan surah Yasin yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Muhammad Arif tadi diijabah, kemudian pahalanya dilimpahkan kepada kita semua yang membaca, dan juga khususnya kepada almarhum Mas Budi Djarot agar diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita lanjutkan acara yang sesi berikutnya, yaitu kesan dan pesan. Yang jelas adalah kesan dan pesan yang baik dengan almarhum. Tahlil dulu. Yang pertama, kepada almarhum. Pesan dan kesan yang baik kepada almarhum yang akan disampaikan oleh orang-orang terdekat, khususnya adalah dari Gerakan Jaga Indonesia dan ketua-ketua organ relawan Jokowi. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada Tahlil Rian, Tahlil Rian dipimpin Gus Saleh. Tahlil. Oh ya, tapi maaf, baru Yasin. Oh ya, setelah tawasul dan pembacaan Yasin, kurang lengkaplah kiranya apabila memperingati 7 hari wafatnya saudara kita, sahabat kita, Mas Djarot, kalau tidak dibacakan tahlil. Mohon maaf ini tadi, soalnya biasanya 1 orang. Jadi kepada Gus Soleh, kami persilakan untuk memimpin dan membacakan tahlil kepada almarhum. Saya persilakan. Ya, tes jelas Mas. Pak Mardi, jelas suaranya. Ya, cukup bagus, Gus. Ya. Mari kita sama-sama hadirkan hati dan pikiran kita mengharap kepada Allah Ta'ala. Semoga almarhum Bapak Budi Djarot diberikan ampunan dan maghfirah oleh Allah Ta'ala. Segala amal kebajikannya diterima dan segala kesalahan dan kehilapannya, berkahnya daripada pembacaan Yasin tadi dan juga tahlil ini diampuni oleh Allah. Ila hadinnya wa ila niyatin salihah ila jami'ar rahim wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khosatan ya ruhi Budi Djarot ya Allah bijai bi syafaat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti tayyibin tahirin. Sayunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. كلمتان خفيفتان في اللسان وثقيلتان في الميزان وحبيبتان عند الرحمن أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله 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 يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين يا الله حمدا يوافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في معنى الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا الله تقبل منا ما قرأنا من سورة ياسين وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما استغفرنا من قول استغفر الله العظيم وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبلغ sahabat dalika hajatan balighatan ila ruhi budi jarat ya Allah, ila ruhi budi jarat ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu wa akrim nujulahu waj'al kubura budi jarat ya Allah raudhah min riyadil jannah wa la taj'al hufratan min hufrin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususatan ila ruhi budi jaran. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'af anhu wa akrim nujulahu wa si'mat lahu waj'al kuburahu rawdah min riyadil jannah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'watin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Ta'ala sehingga segala amal kebajikan daripada almarhum Budi Jarot diterima di sisi Allah, dan semoga dengan doa terbaik dari kita semuanya segala kesalahan dan kehilapannya diberikan ampunan oleh Allah, dan semoga Mas Budi Jarot dimasukkan di dalam surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Al-Mukarram Ustadz Gus Soleh. Dengan telah disampaikannya tahlil dan doa arwah oleh Gus Soleh tadi, maka selesailah sudah rangkaian pembacaan tawasul, surat Yasin, tahlil, dan doa yang disampaikan oleh Kiai Maman dan juga Gus Soleh tadi. Yang berikutnya adalah sesi ketiga, yaitu serba-serbi. Yang pertama akan diputarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Mas Nurul, saya persilakan.
segala budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah kotanya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah tanahnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang Demikian tadi untuk memperteguh rasa kebangsaan kita. Memang setiap acara hendaklah kita bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang berikutnya adalah pesan dan kesan. Yang pertama, saya persilakan Sekjen Gerakan Jaga Indonesia DKI, Pendeta Rinaldi MN, STH. Kami persilakan, Pendeta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara yang saya hormati, para senior, dan saat ini yang saya hormati Bunda Jeva, ibu dari Gerakan Jaga Indonesia, yang adalah istri dari almarhum Jarod, dan bersama-sama mengikuti virtual Mungkin ini. mikrofonnya lebih dekat biar suaranya lebih keras. Halo, sudah? Sudah? Oke. Baik. Ya, yang saya hormati juga para senior lainnya, Mas Eros, Gus Soleh. Tes. Saya pada sore hari ini mengucapkan terima kasih besar-besarnya pada para penyelenggara yang telah membuat acara doa untuk pemimpin kami, Jenderal Budi Jarod. Duluan menghadap pada Yang Maha Kuasa. Atas nama Gerakan Jaga Indonesia, dimanapun berada, baik yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, serta yang di Eropa dan Amerika, kami mengucapkan terima kasih. Dan hari ini saya ingat bagaimana perjalanan kehidupan Gerakan Jaga Indonesia di bawah kepemimpinan Mas Budi. Banyak kesan-kesan dan hal-hal yang ditinggalkan yang menjadi warisan dari Gerakan Jaga Indonesia, bahkan kita semua. Semangat menjaga Indonesia yang harus kita teruskan. Saya mengenal beliau lebih kurang tahun 97 akhir, di mana pada saat itu saya dan beberapa teman-teman dididik langsung di bawah pemikiran dan mental
yang dididik langsung oleh beliau. Bahkan kami diasingkan di satu tempat dengan beberapa teman dan betul-betul mendidik kami. Dalam perjalanan bersama beliau, saya melihat bahwa beliau ini orang yang luar biasa, di mana seperti yang disampaikan oleh Eros dan beberapa senior lainnya tadi, tidak ada satu pamrih di hati beliau dalam perjuangan ini. Bahkan saya tahu persis ada beberapa penawaran, baik mengenai material maupun posisi, beliau menolak. Karena beliau lebih mengutamakan merah putih sebagai perjuangan yang harus dijaga dan dipertahankan. Dan saya mengingat bagaimana perjalanan akhir beliau ke 1-2 tahun terakhir, di mana perjalanan ini sungguh luar biasa, seperti yang sudah host katakan juga, ceritakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 ya, masalah bagaimana beliau melakukan tindakan yang sangat berani didampingi oleh kami semua, dan itu buat saya adalah kemenangan besar beliau sebagai pemimpin, sebagai aktivis kemanusiaan, di mana beliau memenangkan pertempuran tersebut pada saat ini. Namun seperti kita ketahui bahwa Tuhan lebih cinta, lebih sayang kepada beliau. Melalui COVID lah beliau dipanggil Tuhan. Oleh karena itu juga saya menyerukan kepada teman-teman semua, baik yang tergabung di dalam gerakan Jaga Indonesia langsung maupun mitra kami ataupun simpatisan, mari kita rapatkan barisan untuk terus kita menjaga Indonesia di dalam cinta damai. Namun mari kita lupakan semua hal-hal yang tidak baik, segala kekurangan yang ada diri kita masing-masing, untuk kita kembali berjalan mempertahankan merah putih, yang kita semua tahu bahwa hari ini ke depannya cukup berat. Itu banyak rongrong di bangsa ini yang masih berusaha untuk memecah belah, seperti yang dikatakan oleh Mas Eros. Mari saya serukan persatuan ini, dan teman-teman yang tergabung langsung di dalam gerakan Jaga Indonesia berjanji akan terus melanjutkan perjuangannya pemimpin kami, Jenderal Budi Jarot. Dan begitu banyak hal yang dikerjakan Mas Budi, sampai saya bingung mau ngomong apa, cerita seperti apa, tapi saya rasa semua banyak teman-teman tahu. Dan sekali lagi, saya sebagai pribadi, Sekjen DKI Gerakan Jaga Indonesia, dan seluruh teman-teman Gerakan Jaga Indonesia dimanapun berada, berduka cita dan berterima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung beliau, walaupun saat ini beliau tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih Sekjen Gerakan Jaga Indonesia DKI. Yang berikutnya adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Negeriku Indonesia Jaya. Pak Suhadi mendengar suara saya? Pak Suhadi. Pak Swadi tadi keluar lagi, Pak. Kita bypass dulu. Yang berikutnya diberikan kesempatan kepada Ketua Umum DPP We Love Jokowi. Singa gurun kita, bukan kadal gurun. James Joshua Frans. Kami persilakan Pak Frans. Pak Frans. Ya, siap. Oke, baik. Selamat sore
Terima kasih Bapak Gusola, Bapak Kiai Haji Maman, Bapak Eros Jarot. Sekalipun kita berada dalam suasana duka, tetapi rasa syukur itu selalu ada. Bahwa apa yang Tuhan Allah buat itu baik adanya. Teman-teman sekalian, kalau menyaksikan berita duka cita, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mengatakan bahwa dia mau atau dia senang. Tetapi itu suatu hakikat dari kehidupan. Dan Pak Budi Jarot ini sangat luar biasa. Di puncak ketenarannya, dia telah melakukan hal yang besar sesuai dengan nama besar Gerakan Jaga Indonesia. Luar biasa. Di saat itulah Tuhan Allah merasa bahwa saudara Budi Jarot, saudara sudah menang selama hidup. Dan saya sangat menyayangi Anda, sehingga Anda harus kembali kepada saya segera. Kita berduka. Kita berduka, sangat berduka cita, apalagi saya. Di saat poster Habib Rizik dibakar, saya langsung telepon Pak Pendeta tadi. Saya katakan bahwa segera ngungsi dari rumah. Feeling saya menyatakan bahwa aksi perlawanan akan terjadi. Dan memang terjadi. Dan akhirnya saya ketemu dengan Bapak Budi Jarot pada acara saya di Lebak Bulus sana. Dan kami makan bersama. Dan rupanya itu pertemuan saya terakhir. Terima kasih Tuhan atas segala perbuatan ini. Ada hal yang mau saya sampaikan. Bahwa begini. Bangsa ini kehilangan nasionalisme dan patriotismenya. Seorang sosok Budi Jarot diperkenankan oleh Tuhan hadir di bumi Indonesia ini untuk mengembalikan apa yang saya sebut the new nationalism and the new patriotism. Dan itu mulai menjalar di mana-mana. Termasuk menulari perjuangan saya. Sehingga sekalipun saya merasa hilang, saya merasa sedih, tetapi saya pun bersyukur kepada Tuhan telah mengizinkan saya berkenalan dengan orang yang namanya Budi Jarot, almarhum. Ibu bapak sekalian, teman-teman sekalian, saya hanya mau mengutip. Karena ini dalam bahasa Jawa saya takut salah, maka saya harus baca. Ada juga dalam bahasa Belanda. Ada bahasa Indonesianya begini. Kekayaan alam yang berlimpah, keadaan yang tentram, telah berubah menjadi hidup dalam alam kesederhanaan, hidup di dalam alam kepapaan, kekurangan. Itulah ironi yang ada di bangsa Indonesia. Dalam bahasa Jawanya, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kartor harjo. Atau bahasa Belandanya ada kalimat terakhir itu, ein nasifar lontreken, en ein kuli onder de nasis. Apa artinya? Bangsa ini harusnya bukan bangsa yang melarat. Bangsa ini harusnya bukan bangsa yang susah. Bangsa yang senang. Kan natural resourcesnya besar. Hanya karena salah urus. Sekarang Jokowi hadir. Muncul juga pahlawan. Saya sebut dia pahlawan. Budi Jarot. Mau mengembalikan itu semua supaya bangsa ini bisa menikmati sumber alam yang begitu kaya raya. Bukan saja dinikmati oleh segelintir manusia yang telah merampas tanah seluruh Indonesia. Kira-kira begitu yang mau saya sampaikan. Bahwa Pak Budi Jarot, kami berterima kasih atas segala perjuanganmu. Dan sebagai relawan Jokowi, kami akan menjalankan apa yang sudah Anda lakukan. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa dapat menerima amal baikmu. Dan biarlah Budi Jarot diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kepada kakaknya Pak Eros Jarot, terima kasih banyak atas tausiahnya tadi, kepada Pak Kiai Haji tausiahnya, dan kepada Pak Gus Soleh. Dan kepada teman-teman sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, 7 harinya meninggal Pak Budi Jarot. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Frans yang seperti biasa menggebu-gebu penuh semangat. Yang berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ustadz Haji
Amsori, Wakil Ketua LPBH PBNU. Apakah Silahkan. Bapak sudah hadir, Ustaz? Belum Apakah hadir, Pak Amsari belum hadir. Pak Amsari belum hadir? Ya, baiklah. Giliran berikutnya saya panggil kembali Bapak C. Suhadi. Sudah hadir? Pak C. Suhadi? Pak C. Suhadi juga belum hadir. Tadi kelihatannya sudah hadir, tapi live ya. Untuk yang giliran berikut adalah Ketua Umum Aliansi Solidaritas Kebangsaan, Bapak Haji A. Badri. Kami persilakan Pak Badri. Ini sudah di depan saya, sudah siap. Tinggal unmute Pak Badri. Silakan Pak Badri. Oke, sudah masuk suara? Oke, sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila, salam perjuangan kita bersama. Merdeka! Terima kasih kepada panitia, Gus Soleh dengan jajarannya. Sudah banyak cerita sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mengenal perjuangan-perjuangan dari saudara kita, almarhum Budi Jarot. Terima kasih juga kepada keluarga, bersama Kakanda, almarhum Bapak Eros Jarot, yang keluarga besar mereka telah melahirkan satu patriot bangsa, satu jiwa kebangsaan nasional sejati. Beliau adalah pejuang sejati, pejuang kemerdekaan, kebangsaan, nasionalis, dengan semboyan-semboyannya yang selalu mengingat kita kepada para pejuang Angkatan 45, kakek kita, bapak kita, teman-teman kita, yang waktu itu berjuang tanpa pamrih, tanpa menuntut jabatan, tanpa menuntut segala macam, mengorbankan harta dan nyawa, dengan semboyan merdeka atau mati. Tapi saudara kita kali ini, Bung Budi Jarot, hanya satu kata, lawan. Itulah yang membuat para semangat yang saya pantau, yang saya ikuti, yang saya kembangkan, bagaimana almarhum berjuang tanpa pamrih, very periculoso, kata Bung Karno. Menyerempet bahaya. Walaupun teman-teman mengingatkan, saudara-saudara kita mengingatkan, tapi perjuangan tanpa pamrih dengan suatu keikhlasan yang nyata, dia tabrak terus, very periculoso. Itulah kata-kata semangat dari Bung Karno. Serempet bahaya. Almarhum Budi Jarot ini yang saya kenal, selain sebagai seniman, pejuang NKRI dan Pancasila. Seniman yang punya rasa hati, yang punya rasa batin. Biasanya seluruh seniman begitu. Dipadu dengan semangat perjuangan, keikhlasan untuk NKRI, kebersamaan, dan kepemahaman dari Bhinneka Tunggal Ika. Saya balik ke belakang, 24 tahun yang lalu, almarhum Budi Jarot adalah aktivis dalam sering berada dalam mimbar bebas melawan pemerintahan yang waktu itu. Dan tahun 1998 yang saya ketahui, almarhum membentuk lembaga kemanusiaan, bahkan memiliki ambulan-ambulan untuk kemanusiaan. Tak terhenti di situ. Perjuangan dia tahun 2014 tercatat dalam caleg DPR RI. Tapi Tuhan tidak menghendaki
almarhum duduk di DPR RI, itulah mungkin hikmahnya. Dia harus di lapangan, berjuang dengan teman-teman, berjuang dengan saudara-saudara untuk menentukan NKRI, mempertahankan Pancasila, dan menyatukan sebagai semboyan dari mereka Bhinneka Tunggal Ika, dan selalu diteriakan hanya satu kata, lawan. Itulah yang sering terngiang di hati kami, di hati organisasi-organisasi anggota kami, yang saya fotokopi kepada anggota-anggota kami untuk menjadi suatu contoh perjuangan di tahun ini. 2017, bersama kita semua, almarhum aktif bersama para Ahoker membela, menegakkan untuk memenangkan Pilkada DKI, melawan para calon-calon, para yang mabuk yang jabatan, yang berbungkus dengan agama. Demikian juga pada tahun 2017, bersama kita semua aktif di Ahoker dan dilanjutkan tahun 2019. 2019 aktif dalam Pilpres mendukung Jokowi. Selain beliau cinta dengan Jokowi, yang saya tahu, dia berkenan ideologi, jajaran, pemikiran, sepaham dengan almarhum. Mereka tanpa pamrih, tanpa apa maksud tertentu. Seperti yang disebut Bung Eros Djarot, kami, mungkin teman-teman semua di sini, tidak menuntut jabatan, tidak menuntut hak, tapi perjuangan kita adalah ikhlas karena hati nurani, panggilan jiwa. Mungkin kita telah dididik untuk mencintai NKRI dan kebersamaan, menghormati sesama manusia, menyatukan semuanya berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya tahun-tahun berikut aktif melawan intoleransi dan para pembuat berisik di negeri ini. Walaupun semua berkali tadi seperti teman-teman menyatakan memberi nasihat untuk keadaan saat ini yang penuh pandemi dan keadaan waktu di depan DPR, waktu pembakaran, foto-foto para berisik, pasti itu akan ada perlawanan. Kita pun sering mengadakan kontak, mengingatkan untuk mengamankan diri. Dan teman-teman, mungkin teman-teman gerakan Jaga Indonesia juga sudah siap untuk menjaga ini semua. Tapi alhamdulillah semua dapat diatasi dengan lancar. Jadi almarhum selain dari seniman, selain dari pejuang dari NKRI, inilah yang kita terapkan. Mari kita sama-sama, teman-teman sejawat, teman-teman, adik-adik, anak-anakku, para relawan, pencinta NKRI, teruskan semboyan tersebut. Hanya satu kata, lawan apabila mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pada zaman ini, zaman perjuangan orang tua kita dan kami, hanya satu semboyan, merdeka atau mati tanpa pamrih. Jangankan harta, nyawa pun dikorbankan. Sekarang kita lawan, sama-sama berjuang. Waktu itu kita menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Walaupun revolusi belum selesai. Walaupun tantangan musuh kita adalah bangsa sendiri. Jadi terima kasih kepada keluarga besar Djarot, Mas Djarot, Bos Eros Djarot, keluarga besar Anda telah melahirkan satu pejuang sebagai contoh yang kita patut banggakan. Mohon maaf, saya sedikit terharu kalau mengenang beliau karena kita sering berjuang
walaupun kadang-kadang kami melalui hanya kontak telepon. Sebagai seniornya, sebagainya, ya kami sering memberikan pandangan-pandangan. Mudah-mudahan dapat ditularkan sekarang oleh teman-teman para pejuang relawan. Sekali lagi kepada teman-teman, pada anak-anakku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para pejuang NKRI, lanjutkan. Perjuangan kita belum selesai, revolusi kita belum selesai. Selama ini negeri ini diasuh oleh bapak tiri yang tidak mencintai secara ikhlas, secara tulus dari bangsa ini. Seperti tadi Mas Nur bilang, negeri kaya, tapi kita serba susah. Rakyat pun jangankan sekolah, untuk hidup juga susah. Dilanda ke pandemi. Demikian. Mudah-mudahan perjuangan kita belum selesai, lanjutkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat jalan pejuang NKRI, pejuang Pancasila. Selamat jalan Bung Jarod, Bung Budi Jarod. Semoga Allah menerima di sisinya dan melebihi kebahagiaan perjuangan di dalam selama hidup di dunia ini. Dan cita-citamu kami akan lanjutkan, perjuanganmu tidak akan kami hentikan. Dengan semangat, tetap dengan semboyan yang kau lontarkan. Hanya satu kata, lawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu kata, lawan. Itu kata Jenderal Budi Jarod. Berhubung Pak Suhadi dan Pak Amsori belum juga hadir, kesempatan diberikan kepada Sir James Windsor untuk menyampaikan sebagai teman sahabat di Gerakan Jaga Indonesia. Silakan, Bung James. Ya, terima kasih Pak Mardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenapa saya? Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yughni 'ala Agak suaranya agak jelas sedikit. Oh, jauh ya? Ya. Nah, ini mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini baru jelas. Ya. Yang saya hormati ini Sohbul Musibah yang diwakili oleh Pak Eros Jarod. Alhamdulillah ketemu lagi kita Pak Eros Jarod setelah 3 kali ketemu. 2 kalinya ketemu di acara yang diselenggarakan oleh pihak keluarga, tapi malam ya. Yang saya hormati juga Gus Soleh selaku inisiator dari tahlilan walau diadakan secara virtual, tapi insya Allah mudah-mudahan doanya sampai. Dan yang saya hormati juga ini tokoh NU, ini santrinya Gus Dur, Kiai Maman Imanul Haq yang senantiasa memperjuangkan istiqamah ya, khitoh dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam memperjuangkan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya salam takzim untuk Pak Yai Maman Imanul Haq Syekhuna. Anggaplah saya ini santrinya Yai Maman Imanul Haq aja ya. Dan juga ini saya mohon izin ya untuk semuanya mewakili Kiai Amsori Ahmad yang mungkin belum bisa hadir atas nama keluarga besar Nahdlatul Ulama ini, sekali lagi menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya tokoh pejuang Pak Budi Jarod atau nasabnya Bapak Susilo Budiono Jarod bin Jarod Joyo Prawiro yang wafat pada Ahad 27 Juni 2021 yang lalu. Insya Allah husnul khotimah, karena saya bersaksi beliau ini adalah orang yang baik, orang yang istiqamah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik, maksudnya memperjuangkan tegaknya Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedikit klarifikasi, saya itu di GJI hanya memberikan confidence and support aja atas nama Nahdlatul Ulama. Tadi Kiai Maman sudah panjang lebar merestui kawan-kawan pejuang dari
gerakan Jangan Ganggu Indonesiaku, berarti tandanya Nahdlatul Ulama selalu berada di dalam gerakan yang istiqamah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya ketemu Pak Budi Jarot secara langsung itu 3 kali. Terakhir itu ketemu di Wisma Daria. Waktu itu katanya ada rencana mau mengibarkan itu giant flag di Papua. Tapi sayang keburu beliaunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena wabah Covid-19 ini. Dan saya bersaksi, beliau ini adalah orang yang istilahnya tidak mengenal takut dalam memperjuangkan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan waktu saya lihat peristiwa itu pembakaran baliho dan spanduk Habib Rizik Syihab itu sudah pasti ada perlawanan dari pendukung-pendukungnya. Tapi alhamdulillah perlawanan dari pendukungnya yang bisa dibilang kurang elok lah, akhirnya bisa dikalahkan dengan cinta, dengan kasih, dan dengan doa dari kita-kita. Makanya NKRI ini bisa tetap tegak dan Front Pembela Islam itu dibubarkan oleh pemerintah. Sedikit mau saya sampaikan, ini dari guru saya yang kebetulan wafatnya sama dengan Jenderal Pak Budi Jarot, yaitu almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Dencik. Beliau ini kita kenal dengan Imam Besar Masjid Sultan Mahmud Jayawikramo, Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo Palembang, atau yang dulu kawan-kawan mengenalnya dengan Masjid Agung Palembang. Nih Kiai Maman nih guru saya juga nih, Kiai Nawawi Dencik nih, ulama besar dari Sumatera Selatan, kampungnya mama saya tuh. Beliau bilang kepada saya dalam satu kesempatan sebelum beliau menghembuskan napas terakhirnya, nasionalisme dan Islam itu tidak perlu dipertentangkan. Karena sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35, itu ada doa Nabi Ibrahim yang mengatakan, Rabbi ja'al hazal biladil amina. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negara ini adalah negara yang aman. Nah ini kan berarti sama saja dengan memperjuangkan tegaknya satu negara dari ancaman-ancaman yang mengganggu keamanan dan stabilitas negara satu negara, ya kan? Jadi kalau ada yang mengatakan nasionalisme itu tidak ada dalilnya, mungkin perlu nyantri ke tempatnya Kiai Maman barangkali, ya. Soalnya itu sampai ada doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu, tandanya adalah kita harus menjaga betul-betul supaya negara, terutama negara Indonesia ini aman. Itu yang diperjuangkan oleh almarhum Pak Budi Jarot lewat gerakan Jangan Ganggu Indonesiaku itu. Artinya apa? Artinya kepada kawan-kawan semua, wabil khusus kawan-kawan sesama pejuang NKRI, jangan pernah memutuskan perjuangan dari almarhum Pak Budi Jarot. Karena begini, apa yang kawan-kawan perjuangkan itu adalah amal jariah untuk beliau. Dalam satu riwayat dikatakan, ketika seseorang telah wafat, terputuslah seluruh pahala dia selama hidup di dunia, terkecuali 3 yang akan menemani di alam kubur. Pertama, amal jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa dari anak yang soleh dan soleha. Pak Budi Jarot lewat gerakan Jangan Ganggu Indonesiaku ini bisa dikatakan ini wakaf, amal jariah yang harus kita jaga baik-baik supaya terus mengalir di kuburnya itu. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, saya kan baru diketemukan dengan almarhum Pak Budi Jarot lewat sekolah politik jalanannya. Itu harus terus diteruskan. Karena itu ilmu yang bermanfaat yang kalau kita bagikan terus-menerus kepada mereka-mereka yang istilahnya ya seperti dikatakan oleh saudara saya Pak Muharti itu nyalinya ciut, itu bisa dibangkitkan kembali nyalinya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya menjadi negara yang aman, maju, makmur dan sejahtera. Kelak itu akan menjadi amal jariah untuk almarhum Pak Budi Jarot itu. Ya, dan terakhir pesan dari guru saya juga Kiai Nawawi Dencik. Tadi kan kita sudah membaca Al-Qur'an ya. Bacaan Yasin tadi ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Kiai Nawawi Dencik itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apalagi kita menghafalnya, itu akan diberi hak oleh Allah
untuk memberi syafaat kepada 10 orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan bacaan Yasin tadi, insya Allah dapat memberi syafaat kepada Allahyarham Pak Budi Jarot di alam kuburan nanti, dan sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh almarhum dalam surah Al-Kahfi ayat 107 disampaikan, innallazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu nanti balasannya adalah surga Firdaus, surga yang tertinggi dari surga-surga yang lain. Apa itu surga Firdaus? Surga Firdaus itu adalah surga yang isinya orang-orang yang istiqamah, ya, memperjuangkan apa yang telah disyaratkan oleh Allah, salah satunya menjaga negara supaya negara ini aman. Sekali lagi saya ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allahyarham Pak Budi Jarot ini dijadikan ahlul jannah, dijauhkan dari fitnah kubur, dijauhkan dari siksa kuburnya, dan kita juga berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan mohon keikhlasannya juga kepada teman-teman untuk mendoakan guru kami Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci juga, karena hari ini juga bertepatan dengan 7 harian wafatnya beliau. Bagi teman-teman yang ingin berziarah, makam dari Kiai Nawawi Denci itu ada di pesantren Ahlul Quran di daerah Alang-Alang Lebar, Kota Palembang gitu. Kalau mau nanti setelah pandemi corona bisa nanti kita bareng-bareng lah berziarah ke makam almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci di, sekali lagi, di pesantren Ahlul Quran di Kota Palembang nanti. Dari saya hanya itu. Terima kasih. Selamat berjuang buat teman-teman yang ada di Gerakan Jaga Indonesia maupun organ-organ pejuang NKRI lainnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila merdeka. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang berikutnya saya beri kesempatan kepada keluarga almarhum Mas Budi Jarot. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kesan dengan beliau. Kalau ada anak-anak beliau. Ada keluarga dari Mas Budi Jarot? Atau Mas Eros Jarot ingin menambahkan? Mas Eros Jarot? Nah, kalau tidak ada, saya beri kesempatan kepada Seska Sabdoni. Seska Sabdoni, silakan. Seska, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cukup amat berduka cita atas meninggalnya Mas Budi, dan sampai sekarang pun saya belum percaya karena beliau amat dekat banget dengan kami, dengan teman-teman di GJI dan semua. Saya nggak akan lama-lama, saya cuma mau bilang terima kasih Mas Budi sudah mengajarkan kami lebih mencintai Indonesia, lebih mencintai Pancasila, walaupun saya juga mengenal beliau begitu tidak terlalu lama ketika sama-sama memperjuangkan sama-sama di Rumah Aspirasi, lalu saya ikut sebentar di GJI, dan begitu mendalam kesan bersama beliau. Beliau tuh orang baik banget. Makanya saya nggak percaya banget kalau beliau tuh secepat ini dipanggil gitu. Terakhir saya bertemu dengan beliau ketika kami makan bersama-sama, dia bilang, "Sis, makan, siapa tahu ini makan terakhir." Makan terakhir bersama saya. Saya juga bilang, "Mas Budi jangan ngomong kayak gitu." Kita nggak tahu, ternyata Mas Budi itu adalah kesan terakhir Mas Budi terhadap kita, terhadap saya dan teman-teman, bahwa beliau benar-benar mau pergi. Ya ampun. Terus terang beliau udah seperti guru saya, kakak saya, bahkan orang tua saya sendiri. Hanya itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih atas doa-doanya juga. Terima kasih semua. Cukup sekian aja. Saya mohon diri. Terima kasih. Terima kasih, Seska. Ya. Mungkin dari Feni Casmadi. Ya, Feni Casmadi, saya beri kesempatan untuk kesan dan pesan baik kepada beliau. Feni? Halo Feni, dengar suara saya?
Kalau tidak, saya berikan kepada rekan dari Gerakan Jaga Indonesia, Grace. Grace, silakan Grace. Grace, mendengar suara saya, Grace? Teman-teman semuanya, silakan yang mau bicara, ungkapkan kesan-kesannya. Mari, silakan. Nggak usah Silakan malu. dari keluarga Gerakan Jaga Indonesia yang mau menyampaikan. Ya, salam. Ya, silakan. Ya, silakan. Salam Pak Agus Forkam, Pak Gus. Kami dari anggota Gerakan GJI mengucap terima kasih, dan saya tetap semangat walaupun posisi kondisi kami sedang terpapar COVID, tapi saya percaya bahwa segala perjuangan dalam hidup kita untuk mengimani sembuh. Saya terima kasih buat senior kami yang ada di kelompok Forkam atau Agama Cinta yang sudah memberikan kehormatannya kepada jenderal kami, guru kami, sahabat kami, bapak orang tua kami, yang memiliki religius yang seperti kami gambarkan, dia adalah bapak gembala daripada anak-anak yang ada di Gerakan GJI. Kami tidak sempat datang karena kondisi situasi di dalam kesehatan kami sedang dalam proses, tapi kami sebagai tim anggota yang telah terdidik, terlatih, dan loyalitas terhadap Gerakan Jaga Indonesia yang mencanangkan sebuah ideologi-ideologi kebangsaan. Saya terima kasih bahwa kelompok dari JUM yang saat ini memberikan apresiasi kepada Panglima Besar kami, Jenderal kami, yang kalau kita melihat perjuangannya sangat luar biasa. Beliau berjuang di kaki sendiri. Apapun yang dilakukan oleh beliau, kami menjadi sebuah spirit perjuangan kami. Beliau tanpa payung, beliau tanpa ada orang yang memberikan kontribusi, tetapi beliau berjalan untuk NKRI, dan kami orang-orang yang terdiam akhirnya terpanggil. Dan saat ini dari apresiasi kami, kita pernah berkumpul dan kita akan berpulang masing-masing. Saya sebagai anggota Gerakan Jaga Indonesia memberikan salam hormat dan apresiasi kepada bapak-bapak senior kami yang tidak, menurut kami mungkin tidak seperti ini, tapi kami bangga kalian atau semua orang-orang yang ada yang kami hormati memberikan kehormatan kepada pejuang NKRI di regenerasi milenial buat Jenderal Budi Jarot. Kami Sabto Harun tetap dalam barisan panggilan satu hati untuk NKRI. Salam hormat kami sebagai anggota yang terdidik, loyalitas terhadap bapak kami, guru kami, pelatih kami, dan semua yang menjadi pedoman dalam hidup kami, dialah bapak daripada kami. Salam hormat kami buat Pak Agus dan semua merdeka. Terima kasih. Wassalam buat keluarga besar daripada keluarga besar Pak Budi Jarot, istri dan anak-anak. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya berikan kesempatan lagi dari anggota atau aktivis Gerakan Jaga Indonesia. Breman atau Grace, silakan. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Izin Pak Muhardi. Ya, silakan. Bramian dan Lab GJI. Ya, silakan Breman. Silakan. Terima kasih kepada Gus Soleh, Pak Muhardi yang sudah menyelenggarakan ini. Terima kasih kepada
Bapak Maman Imanul Haq selaku Koordinator Utama Tim Relawan Pendukung Jokowi di TKN. Terima kasih kepada Mas Eros Jarot yang sudah memberikan sambutan. Terima kasih kepada Sekjen Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia DKI, pada Bung Aldi dan teman-teman GJ yang lain. Terima kasih kepada Bang Yanes dari WLJ yang sudah memberikan kesaksiannya dan yang lain juga. Kami mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar GJI. Oleh karena saya pribadi tidak menyangka kalau akan ada acara seperti ini. Karena suka duka yang dialami di antara para relawan selama ini. Saya tidak menyangka ternyata apresiasinya luar biasa sekali kepada Jenderal Budi Jarot. Dan kami sendiri merasakan bahwa walaupun 1 minggu ini bergumul untuk mempercayai kepergian beliau, tapi kami yakin spirit beliau tetap hidup dan menular kepada kita semua. Saya selaku Danlab GJI yang sejak pengibaran bendera raksasa pertama kali saat pelantikan Presiden Jokowi 20 Oktober 2019 sampai 6 kali berikutnya sampai ke Jawa Timur, saya menyaksikan langsung spirit beliau ini menularkan bahkan kepada mahasiswa IAIN Tulung Agung saat itu. Kita tahu IAIN banyak dirasuki gerakan radikal, tetapi IAIN Tulung Agung berbeda waktu itu. Kami bisa melihat bagaimana beliau menularkan spirit perjuangan kepada generasi muda saat ini. Dan ini menjadi PR kami khususnya di Gerakan Jaga Indonesia dan PR kita semua. Bagaimana menularkan nasionalisme yang murni tanpa pamrih kepada generasi kita saat ini. Karena kita tahu salah satu penyakit politik kita pada saat ini adalah pragmatisme yang begitu kuat, oligarki yang begitu kuat, dan inilah yang mau dilawan oleh seorang Budi Jarot. Gerakan massa yang murni dari bawah untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat. Itulah inti perjuangan daripada Gerakan Jaga Indonesia yang akan kami teruskan. Yang saat ini kami percayakan dipegang oleh saudara Aldi Nababan. Dan ini akan kita koordinasikan terus mengikuti pengarahan dari Bapak Eros Jarot dan juga Bunda Jeva, istri almarhum, untuk koordinasi dari tiap-tiap daerah juga untuk langkah-langkah ke depan ini. Mari kita sama-sama meneruskan semangat juang beliau ini untuk berjuang sebagaimana umumnya lah darah relawan. Relawan yang rela berkorban untuk negara ini. Mari kita menyisihkan semua perbedaan yang ada. Mari kita bersatu, jangan kita melihat kekurangan teman-teman kita seperjuangan, tetapi bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan kemampuan kita masing-masing dengan perbedaan yang ada. Baru saja sore tadi saya mendapatkan informasi koordinasi dari Gus Nuril tentang begitu rapatnya pergerakan dari kelompok radikal agama. Kita tidak punya waktu untuk mencari kesalahan-kesalahan di antara kita. Inilah saatnya kita bersatu. Kepergian seorang Budi Jarot yang menjadi simbol perlawanan pada 27 Juli 2020 lalu terhadap kelompok radikalisme. Kami akan teruskan kibar bendera raksasa 27 Juli 2021 seminggu setelah selesainya pelaksanaan PPM darurat ini. Kami akan konsolidasi bersama semua relawan yang ada. Kita tunjukkan sepeninggal Budi Jarot, gerakan ini jalan terus bersama semua relawan pencinta negara ini. Kita tidak boleh mundur dan tidak boleh takut dengan corona sekalipun. Karena kita tahu kita akan melakukan aksi-aksi kita sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan negara. Kita menunjukkan kekuatan massa yang menghormati pemerintah, yang mendukung pemerintah. Saya kira seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih. Merdeka. Merdeka. Terima kasih rekan Breman. Ada lagi di belakang rekan Breman dari Gerakan Jaga Indonesia yang ingin menyampaikan kesan-kesan baik kepada beliau? Kalau tidak ada, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Saya serahkan kepada ahli bait Gus Soleh sebagai ucapan terima kasih yang telah menghadiri acara tahlilan 7 hari wafatnya sahabat kita
Budi Jarot. Saya persilakan Gus Soleh. Silakan teman-teman PJI, mumpung lagi kumpul. Sampaikan pesan kesannya, nggak usah malu. Gus, izin Gus. Halo? Ya, silakan. Monggo lah itu Bang Aldi, silakan nambah mumpung kita sampai maghrib ya. Bang Aldi, Bang Aldi. Mas Hugo atau Mbak Sutra, anak dari beliau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, Mas Hugo, Mbak Sutra. Anak beliau. Tapi nggak kedengaran dengan suara saya. Almarhum Wahyudi ya, yang sekarang alhamdulillah Jihan sudah nikah ya. Mas Eros anaknya Wahyudi sekarang Jihan sudah nikah ya, beberapa hari atau minggu yang lalu lah sebelum Wahyudi meninggal. Saya Mana Bang Hikmat? Halo? Suaranya kok hilang? Sinyalnya kayaknya. Hilang Gus, suaranya Gus. Sinyal katanya. Ya, kami minta perwakilan dari putra atau putrinya. Mohon memberikan sepatah dua kata. Mas Nurul dipanggil putrinya atau putranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om atas kesempatannya. Saya Jugo, putra dari Bapak almarhum Bapak Susilo Budiono Jarot. Di sebelah saya ada kakak saya, Pak Sutra, putri dari almarhum Bapak. Kita dari keluarga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Om Soleh, juga Om Mukardi, atas penyelenggaraan acara tahlilan dan yasinan yang berjalan sangat lancar ini. Kami juga berterima kasih untuk Om dan Tante yang sudah mendoakan, yang sudah memberikan pesan-pesan, sudah memberikan cinta, kasih, dan juga energi perjuangan melalui pesan-pesan yang telah disampaikan tadi. Terima kasih banyak. Insya Allah Bapak tersenyum mendengar pesan-pesannya. Bapak senang dan juga husnul khotimah ya. Bapak bisa beristirahat dengan tenang. Beristirahat dengan tenang. Amin ya robbal alamin. Juga terima kasih kepada Pak De Eros, mewakili dari keluarga. Pak De, terima kasih banyak, Pak De, untuk kata-kata pembukanya. Mungkin selanjutnya kami ingin meminta Om dan Tante untuk selalu tetap mendoakan Bapak ya, dan memaafkan apabila Bapak masa hidupnya ada khilaf, mohon dimaafkan. Dan mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Hikmat mau melanjutkan lagi, tadi kan sempat terhenti tuh. nggak apa-apa. Tapi Oh, aku nggak senang apa-apa. lihat Putra
Mungkin ada lagi dari anggota GJI yang lainnya yang ingin memberikan kesan dan pesan terhadap almarhum yang sebagaimana kita ketahui beliau sangat berjasa ya. Kalau bisa ya beliau itu ya udah dikatakan sebagai tokoh nasional. Tinggal di unmute aja bagi yang ingin memberikan kesan dan pesan para peserta. Ya, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Silakan, monggo Bu. Ya, selamat sore semua. Semangat NKRI, semangat Pancasila. Ya. Gus Soleh, Monggo Bu Dia. masih oh ya, suaranya hilang. Ya, selamat sore semua buat teman-teman GJI dan keluarga besar almarhum Budi Djarot, jenderal kami yang sangat kami cintai. Juga buat semua rekan-rekan Mas Budi dan juga semuanya yang ada baik di Jakarta dan seluruh wilayah di Indonesia. Jadi tadi kita sudah mendengar beberapa hal yang disampaikan terkait dengan sosok Budi Djarot. Bagaimana kita mengenal dari sisi-sisi yang berbeda, dari mulai juga kepatriotan beliau sebagai patriot atau satria piningit yang menunjukkan bagaimana beliau sangat mencintai Indonesia. Beliau sangat mencintai NKRI dan mencintai Pancasila. Yang masih teringat oleh kita semua, di mana setiap pertemuan, setiap kita berkumpul, Mas Budi ini nggak pernah menunjukkan kesedihan. Dan selalu terlihat tegar, terlihat tersenyum, dan kemudian selalu menunjukkan kekuatan yang jarang kita temui dan mungkin sudah langka. Dan kami percaya Mas Budi adalah orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Tuhan untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan perhatian, untuk mengajarkan kita bagaimana sebetulnya ketika kita menjadi orang-orang pilihan yang dipilih untuk menjaga Indonesia ini. Dan ini luar biasa sekali. Saya pernah ketemu waktu 3 hari yang lalu ikut dalam Zoom keluarga almarhum Mas Budi juga. Kita bisa melihat bagaimana Mbak Jeva dengan keteguhan di saat masa-masa pemulihan, dan kemudian kita bisa lihat putra beliau juga Mas Hugo dan Mbak siapa satunya saya ini ya, kita bisa lihat betapa teguhnya dan tabahnya hati mereka menghadapi musibah dan kehilangan yang sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan siapa sebetulnya Mas Budi ini. Siapa di hati kita, tidak hanya milik keluarga Mas Budi, tapi juga milik kita semua. Dan tadi Gus Soleh, kami tentunya mengucapkan terima kasih karena doa-doa yang kita panjatkan hari ini. Harapan yang kita sama-sama inginkan ke depan untuk bangsa ini, itu menjadi satu kekuatan bahwa tadi yang disampaikan rekan-rekan kami, Sekjen GJI, Bang Aldi, rekan-rekan kami yang lain, itu adalah satu kekuatan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Dan kami percaya bahwa inilah cita-cita terbesar yang diinginkan oleh Mas Budi. Bagaimana, karena tadi Mas Sabto sudah menyampaikan bahwa kita nanti juga pasti akan kembali kepada Allah, menghadap Tuhan. Nah,
tapi kita bisa menunjukkan bahwa kehilangan seorang jenderal besar tidak menghilangkan semangat kami untuk tetap menjaga selalu Indonesia ini dengan segala cara dan segala hal yang berkaitan dengan bagaimana kami nanti bisa bersama-sama kembali menunjukkan semangat juang kami sebagaimana mungkin ini yang diharapkan oleh kita semua. Terima kasih kepada para senior, kepada pembimbing kami, dan juga kepada seluruh yang hadir, rekan-rekan kami. Kami berharap semoga nanti kami bisa mendapatkan bimbingan yang lebih baik, arahan ke depan, dan juga semangat-semangat yang lebih kuat lagi. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan kepada Mas Eros Djarot. Terima kasih juga Mas, tetap semangati kami. Karena kami bukan satu, saya atau kamu, tapi kita adalah kita yang disatukan dalam semangat menjaga NKRI, kesatuan Indonesia, dan tetap menjaga keutuhan negara NKRI dan Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi salam hormat kami dan salam kasih sayang kami kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita inginkan adalah satu kekuatan yang tidak bisa dipecahkan oleh apapun juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya semua. Wallahumma fiq ala iqwa wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya jika ingin ada yang memberikan kesan dan pesan, bisa langsung di unmute ya. Adzan maghrib. Kalau adzan maghrib kita tutup sholat. Iya, kayaknya. Kalau di Cirebon udahan Gus. Ini waktu mana Gus maghrib? Pelosok Banten mah nanti, belum men. Ya udah kalau nggak ada Gus tutup loh, Mas Nurul. Monggo Gus. Terima kasih pada seluruh peserta yang sudah memberikan ataupun yang telah berpartisipasi untuk memberikan kesan dan pesan kepada almarhum. Terus selanjutnya adalah simpulan akhir dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Gus Soleh MZ. Kepada Gus Soleh kami persilakan. Nggak pakai doa penutup dulu, kebanyakan doa nanti. Ya, terima kasih kepada operator Zoom, kepada moderator, terlebih-lebih kepada para narasumber semuanya atau pembicara, dan juga kepada keluarga almarhum, baik itu putra-putrinya serta senior kita, Bung Eros Djarot, yang telah berkenan hadir di acara mengenang 7 hari almarhum Budi Djarot. Kenapa acara ini diadakan? Karena Mas Budi Djarot secara biologis mungkin milik keluarga, tetapi secara ideologis adalah milik kita semua dan teman-temannya. Apalagi anak angkatnya ini Bang Aldi ya, kemana-mana ini netek ke Bung almarhum ini. Saya kalau lihat Bang Aldi ini mau nangis. Jadi ingat beliaunya, setiap Gus undang acara ataupun kita acara bareng, mesti ada anak angkatnya ini. Ya Allah. Bang, jaga kesehatan, jangan pulang dulu ya. Ya Allah. Seperti saat semacam ini, Gus mau menangis. Kita itu kadang butuh orang yang berani ya. Melihat adik-adik HMI, Gus alumni HMI malu ya. PMI dan sebagainya. Di kondisi yang sulit semacam ini bikin provokasi, bukannya membantu pemerintah. Ini kalau almarhum ada langsung Gus telepon, ayo kita bikin gerakan baik itu webinar maupun darat. Kalau darat beliaunya darat kan gitu loh. Kalau Gus masih takut COVID ya. Ada juga Bang Yanes ini ya, itu berani juga. Bang Yanes jaga kesehatan, jangan pulang dulu ya. Ini ya Allah, benar kita ini kayak mimpi kehilangan beliau. Dan saya yang paling istilahnya nggak bisa menahan sedih waktu diundang teman-teman dan juga di WA Bang Eros kan gitu. Bang Eros di WA Bang Budi.
untuk hadir di acara hari kelahiran Pancasila. Jika sekiranya beliau itu mau pulang, meskipun COVID, mungkin Gus datang kan gitu loh ya. Ya Allah, Gus bilang, udah nasihatin, Mas Budi janganlah bilang gitu. Kita webinar, awak webinar wae kan bilang gitu, tambahan kan gitu. Nggak ngurangi lah Mas Budi, Gus takut gini. Wah bacakan sholawat aja wis hilang, Gus COVID bilang gitu. Ini ya Allah. Kita benar-benar semuanya kehilangan ya. Mudah-mudahan tapak tilas perjuangan beliau dengan meninggalnya beliau bukan berarti perjuangan kita ini meninggal. Justru dengan meninggalnya beliau ini kita harus lebih semangat. Kita semuanya ingat ya, semuanya siapa si gondrong penyanyi yang mendadak jadi top ya? Tak gendong itu siapa namanya Bang Aldi? Ya? Tak gendong itu ha? Bangun tidur, ngopi lagi, ya kan? Basurip ya. Itu di saat puncak meninggal. Sama dengan Mas Budi ini. Ya, Mas Budi dulu dikejar-kejar oleh FPI waktu membakar. Teman termasuk Gus ini diancam-ancam ya sama teman-teman sebelah ini. Nah, ini banyak yang nggak membantu. Nah, begitu Habib Rizik diponis, kok jangan nyebut namanya. Begitu si Bebep ya, diponis ini kan gitu. Ini kan berarti kemenangan yang berani mendobrak dari teman-teman nasionalis ini ya. Salah satunya GJI kan gitu loh, ya. Sampai menjadi benar-benar viral dan alhamdulillah sampai dikejar-kejarnya bahkan ada yang melempari rumahnya, ini bukan sia-sia. Ya, dengan keberanian teman-teman GJI yang dikomandoi almarhum, pemerintah berani mengambil tindakan tegas ya. Yang saat ini beliau mondoknya kurang lama jadi mesantren lagi. Gus bikin acara semacam ini Bang Aldi. Banyak sekali nyinyiran dari teman-teman sebelah ini kan gitu lah. Ya itu tadi ya. Si ini ya udah almarhum kualat Habib dan sebagainya. Gus ketawa aja saya bilang. Kamu kan dari pesantren. Orang sudah meninggal tidak boleh saya bilang gitu kan. Nah ini suka dukanya. Luar biasa. Beliau ini banyak cerita sekali yang mungkin dengan webinar ini 2 hari seminggu tidak selesai untuk kita ceritakan. Akan tetapi mengakhiri daripada acara ini, mari semuanya kita ambil hikmah. Ya, gajah mati meninggalkan gading. Kita bukan gajah, tidak punya gading. Ya, kita manusia. Apa yang kita tinggalkan adalah amal kebaikan dan juga suatu bentuk perjuangan. Terus terang Indonesia ini dirongrong. Nilai-nilai Pancasila kita baik itu secara intern dari elit politik sendiri yang merusak bangsa ini dengan tidak diajarkan PMP dan juga dicabutnya pelajaran PMP di sekolah-sekolah tidak diwajibkan lagi dan juga asas tunggal yang memperkuat bangsa ini dicabut sehingga tidak ada hukum yang melarangnya untuk seperti PKS itu tidak berajaskan Pancasila. 10 tahun mereka masuk di pemerintahan. Begitu menggerita sangat kuat. Bahkan berani mendeklarasikan tegakkan khilafah di TVRI dan lain sebagainya. Alhamdulillah di pemerintahan Presiden Jokowi baru berani didobrak. Dikembalikan kembali rumah besar Indonesia ini pada Pancasilanya. Akan tetapi itu bukan langkah mudah. Yang berani di antaranya, bukan saya katakan satu-satunya, nanti Bang Aldi terlalu gede kepalanya kan gitu ya. Di antara di antara salah satunya yang berani untuk melawan HTI dan FPI secara frontal, yaitu almarhum Bang Budi Jarot dengan GJI-nya ini. Gus aja kadang sangat juga ngeri bilang gitu. Bahkan ada yang mendengar omongan Gus ini separuh-separuh, bahkan salah paham. Maksud Gus itu kan gitu. Biarkan polisi aja Mas Budi gitu loh. Jangan kamu bergerak. Nanti konflik sesama rakyat. Wah, ngenteni polisi kapan Gus bilang gitu. Kita harus gerakkan gitu. Ada yang mendengar sepotong ini dibilang sampainya udah keliru. Maksud Gus kan gitu. Gerakannya Mas Budi ini nasionalis radikal kan. Kelompok sebelah atau kadron ini ya. Kelompok-kelompok yang bertopeng agama radikal. Gus ini takut kalau benturan terjadi suatu bentuk konflik.
Kalau Gus kuncinya apa? Ngileni kepolisian apa kepada penegak hukum? Bang Aldi, ya Allah, Gus lihatkan. Kalau ada pawai bawa HTI ini diambil sampai berantem sampai ya Allah kan gitu loh. Ini yang Gus takutkan. Ini yang tidak dimiliki oleh Gus kan gitu loh. Tapi dimiliki oleh Bang Budi. Kalau Gus kan berharap foto-foto begitu Gus sharekan kepada aparat penegak hukum. Pak, HTI ini kan sudah tidak dibolehkan. Kenapa? Di dalam demo ada bendera HTI-nya kok didiamkan. Lah kalau Mas Budi tidak ambil jalan itu, ngajak Mas Aldi dan teman-teman ini ya, sampai kejar-kejaran dengan HTI. Ini salah satu yang saya benar-benar kagum dan Gus tidak istilahnya berani mengambil di bagian itu. Mudah-mudahan jiwa kesatria dan keberanian Mas Budi tetap terus kita tulari, terlebih-lebih teman-teman GJI. Semoga lahirlah jiwa-jiwa Mas Budi dengan GJI-nya di seantero Nusantara ini. Terima kasih. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada kelebihannya, acara ini semata-mata campur tangan Tuhan. Acara ini semua berangkat dari hati kita karena cinta kepada bangsa dan negara ini. Cinta kepada Mas Budi. Karena Mas Budi berbuat dan berjuang untuk NKRI dan Pancasila dari rongrongan radikalis dan kelompok-kelompok intoleran. Apabila ada kekurangannya dari kami sendiri selaku hamba Tuhan yang lemah dan dhaif. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi kembali mendoakan saudara kita Mas Budi di hari 40 harinya atau 100 harinya. Bisa kumpul bareng keluarga, kan begitu. Sehingga acara ini bisa bersama-sama. Mas Budi bagi keluarganya adalah keluarga secara biologis dan ideologis. Kami-kami sahabatnya dan juga keluarga besar GJI ini adalah keluarga di dalam ideologisnya Mas Budi. Jadi anak-anaknya jangan iri kalau Mas Budi ini sering istilahnya bersama teman-teman GJI kan gitu. Karena itu ada anak ideologisnya Bang Aldi dan lain-lain ini. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa bagi yang muslim atau yang beragama lainnya di setiap kesempatan di saat berdoa ingatlah doakan saudara kita Mas Budi. Dan sekali lagi kalau ada teman-teman yang punya salah atau hilaf dengan Mas Budi, tolong saya secara pribadi dan juga sebagai teman ideologisnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada sangkutan hutang piutang, ya kalau teman-teman gak ikhlas, gak ridho, silakan minta kepada ahli warisnya, keluarganya. Tetapi kalau Anda mengikhlaskannya, hutang piutang, baik hutang janji maupun hutang material, dan Anda itu ikhlaskan kepada orang yang sudah meninggal dunia, subhanallah, pahalanya sangat besar dan akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Soleh yang telah memberikan kata penutup pada doa virtual kita kali ini. Sebelum acara ini akan saya tutup, ada juga sahabat kita yang saat ini sedang kurang sehat ataupun kurang fit, yaitu guru kita semua, yaitu Habib Jafar Shodiq bin Yahya, karena seharusnya beliau yang memimpin tawasul dan juga pembacaan Yasin, namun pada saat konfirmasi beliau tidak bisa hadir karena kan sedang drop seperti itu. Kita baca Al-Fatihah agar beliau segera fit dan juga bisa memberikan pencerahannya dan puisinya yang indah lagi kepada kita semua. Ala hadihini wa ila rasulillah Al-Fatihah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan doa kepada Habib Jafar tadi, maka berakhirlah kebersamaan kita dan semoga kita semua terlindung dari segala macam penyakit, baik yang fisik maupun penyakit hati, dan semoga senantiasa sehat dan tetap semangat meskipun ditinggal oleh tokoh nasional yaitu almarhum Budi Jarot.
kita semakin membara semangatnya untuk mencintai Indonesia lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.